Bab 1041 dia. Benar-benar tahu sakit hati. Tiba-tiba aku ingat sepertinya ada yang harus kuurus. Aku mungkin harus pergi dulu. Ketika mereka tiba di tempat parkir, Zhao Fulin sepertinya teringat sesuatu. Ia berbalik dan berkata kepada Ye Feng. Apa lagi yang bisa kau lakukan selain berfoya-foya? Ye Feng tak kuasa menahan godaan. Omong kosong. Aku juga sudah mulai mengurus urusan keluarga Zhao sekarang. Aku sangat sibuk, oke. Aku sudah kehilangan setidaknya puluhan juta dalam perjalanan ke bandara untuk menjemputmu, kata Zhao Fulin sambil menjejalkan sesuatu ke tangan Ye Feng. Ye Feng membuka tangannya. Ternyata itu sekotak kondom. Ia tertegun. Zhao Fulin tersenyum padanya dan berbisik di telinganya, satu naga dan dua burung phoenix, santai saja. Jangan sampai lelah. Ye Feng langsung memutar bola matanya dan mengembalikan kotak kondom itu kepadanya. Simpan saja sendiri. Aku tidak membutuhkannya. Zhao Fulin mengembalikannya ke tangannya. Ambillah, kamu akan membutuhkannya. Ye Feng memasukkannya kembali. Aku benar-benar tidak membutuhkannya, ukuranmu terlalu kecil. Zhao Fulin tertegun sejenak. Ia mencengkeram lehernya dan mengguncangnya. Bajingan, beraninya kau bilang aku kecil. Beraninya kau melepas celanamu dan bertanding. Ye Feng membiarkannya mengguncangnya, dia tidak melawan, tetapi dia tidak mengakui kekalahan. Baiklah, mari kita bertanding, lepaskan celanamu. Sambil berbicara dia berpura-pura melepas ikat pinggangnya. Zhao Fulin segera melepaskannya. Aku yakin, aku benar-benar yakin. Sampai jumpa. Setelah berkata demikian, dia masuk ke dalam mobil dengan lesu dan meminta sopir untuk menyetir. Melihat dia melarikan diri dalam keadaan menyedihkan, Ye Feng tersenyum puas. Chen Xuan dan Cheng Feier saling berpandangan tanpa berkata-kata. Kenikmatan rendahan seorang pria sungguh rendahan. Nona Cheng, apakah Anda ingin makan bersama kami? Chen Xuan berinisiatif untuk mengundangnya. Namun, jelas ada makna tersembunyi di balik kata-katanya. Jika ia tulus mengajaknya, ia tidak akan menggunakan nada bertanya seperti itu. Tidak, aku masih ada urusan, jadi aku tidak akan mengganggumu. Cheng Feier melihat dengan jelas perlawanan Chen Xuan dan langsung melambaikan tangannya dengan murah hati. Memalukan sekali, ya. Semua ini berkat kamu yang menjaga Xiao Feng beberapa hari ini. Kita harus mentraktirmu makan sebagai ucapan terima kasih. Kata, kami, yang diucapkan Chen Xuan menyiratkan bahwa, Xiao Feng dan aku adalah satu, sedangkan kau adalah orang luar. Petik 1. Cheng Feier mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Aku tidak tahu bagaimana cara merawat orang. Dia telah merawatku beberapa hari terakhir ini. Dia bahkan memijatku ketika dia senggang. Dia benar-benar tahu bagaimana cara merawat orang. Ye Feng, yang berada di samping, menjadi cemas. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kapan aku memijatmu? Cheng Feier menoleh padanya. Kau tidak melakukannya. Malam itu, aku sedang berbaring di tempat tidur. Ye Feng mendengar bahwa dia bertindak berlebihan, dan dia buru-buru menyela, itu untukmu, jangan bicara omong kosong. Dia melihat ekspresi Chen Xuan. Seperti dugaannya, ia melihat ekspresinya kurang baik, tapi ia tetap memaksakan senyum. Karena ini cuma mengoleskan obat, ya sudahlah. Lagi pula, kalian kan kawan yang berjuang berdampingan. Seharusnya kalian saling membantu. Dia menekankan kata, kawan, sehingga pihak lain dapat mengambil posisi. Cheng Feier mengangguk. Ya, aku tidak memakai baju saat itu. Dia melihat semuanya. Lagi pula, kita kan kawan, jadi tidak ada yang perlu ditertawakan. Setelah berkata demikian, dia bahkan tidak memandang wajah pucat Ye Feng dan pergi. Ye Feng terbatuk canggung. Ia menoleh ke arah Chen Xuan. Ini sebenarnya cuma mengoleskan obat. Chen Xuan mengangguk tanpa ekspresi. Aku tahu. Setelah berkata demikian, dia masuk ke kursi pengemudi, dan Ye Feng hanya bisa mengikutinya. Mobil mulai menyala, namun Chen Xuan tetap diam. Haha, cuacanya lumayan hari ini. Ye Feng menatap langit mendung di luar, mencoba mencari topik pembicaraan. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat air mata Chen Xuan jatuh. Dia tersentak kaget dan buru-buru mengulurkan tangan untuk membantunya menyeka wajahnya. Kamu baik-baik saja. Chen Xuan menepis tangannya dan dengan keras kepala menggembungkan pipinya. Aku baik-baik saja. Ye Feng tak berdaya. Jangan dengarkan omong kosongnya, sebenarnya tidak ada yang terjadi di antara kita. Aku percaya padamu. Chen Xuan mengangguk. Lalu kenapa kamu menangis? Ye Feng semakin bingung. Aku juga tidak tahu. Aku hanya ingin menangis, kata Chen Xuan dengan nada memelas. Hentikan mobilnya dulu.
Ye Feng menggunakan nada memerintah untuk memintanya menepikan mobil, lalu memeluknya. Kalau kamu punya keluhan, katakan saja. Jangan disimpan di hati. Akan lebih baik jika dia tidak mengatakannya. Setelah mengatakannya, air mata Chen Xuan mengalir deras seperti mutiara yang pecah. Tahukah kau apa yang dikatakan orang-orang di Yang Cheng tentangku sekarang? Mereka bilang aku bisa seperti sekarang ini karena aku naik ke tempat tidurmu. Bahkan ada yang lebih buruk dari ini. Ye Feng menyeka air matanya dan menghiburnya dengan senyuman, biarkan orang lain berkata apapun yang mereka mau. Tapi aku tahu kamu mampu mencapai apa yang kamu miliki saat ini karena kemampuanmu sendiri. Chen Xuan menatapnya dengan wajah kecilnya yang memelas. Aku tidak bermaksud begitu. Aku juga tahu bahwa alasan mengapa aku bisa pergi dengan lancar sepenuhnya karenamu. Tanpamu, Lingyun Real Estate mungkin sudah bangkrut sejak lama. Tapi aku tidak ingin mereka berkata begitu tentangku. Aku sangat marah. Ye Feng mencubit wajah mungilnya yang lembut. Baiklah. Kalau ada yang berani bilang kamu ada di posisimu sekarang karena kamu menyerahkan diri kepadaku, aku akan membantumu membunuh mereka. Kalau ada 1, bunuh 1. Kalau ada 100, bunuh 100 sampai mereka tak berani bicara lagi. Puci. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Chen Xuan langsung tertawa di sela-sela air matanya dan menegur. Mereka cuma bergosip. Apa kau harus membunuh orang begitu saja? Ye Feng mendengus marah. Mereka berani bicara tentang wanitaku, mereka sedang mencari mati. Aku tidak akan memaafkan mereka. Chen Xuan memutar matanya. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Aku sedang memainkan kecapi untuk seekor sapi. Sambil berbicara dia ingin melepaskan diri dari pelukannya. Tapi Ye Feng menangkapnya, dengan senyum licik di wajahnya. Karena kau tak mau bermain kecapi di depan sapi, kau bisa menyombongkan diri di depan sapi juga. Lagi pula, Chen Xuan sudah lama bersamanya. Ia tahu apa yang sedang direncanakan Chen Xuan ketika melihat senyum jahatnya. Wajah cantiknya langsung memerah. Orang jahat besar, aku mengabaikanmu. Sudahlah. Kita sudah menahannya berhari-hari. Kalau kita tidak segera melepaskan banjirnya, tanggulnya akan jebol. Bukankah Nona Cheng membantumu melepaskan banjir? Sudah kubilang tidak ada apa-apa antara aku dan dia, tapi kau masih berani meragukanku. Aku harus menghukummu dengan pantas hari ini. Kita tidak bisa melakukannya di sini. Bagaimana kalau ada yang melihat kita? Siapapun yang melihatnya, aku akan mencungkil matanya. Kamu terlalu sombong. Ada sesuatu yang lebih sombong lagi. Tetapi, Ye Feng telah menahannya selama beberapa hari terakhir. Seseorang dapat membayangkan siksaan tinggal di ruangan yang sama dengan wanita cantik seperti Cheng Feier, tetapi hanya bisa menatapnya dan tidak bisa menyentuhnya. Oleh karena itu, setelah lebih dari setengah jam di dalam mobil, ia masih merasa belum cukup. Ia membawa Chen Xuan ke hotel. Mereka masuk selama lebih dari 2 jam sebelum keluar dari ruangan. Chen Xuan tidak bisa lagi berdiri sendiri. Ia harus bersandar pada Ye Feng dengan seluruh berat badannya agar bisa berjalan. Saat mereka berdua check out, resepsionis terus melirik Ye Feng. Sepertinya dia menantikannya. Akhirnya, dia bahkan menyelipkan catatan kecil di pengembalian deposit. Ada serangkaian nomor telepon yang tertulis di catatan itu. Ketika Ye Feng melihat ini, dia meremasnya menjadi bola kecil dan melemparkannya ke selokan di pinggir jalan. Dia pelit dengan setiap tetes protein. Bagaimana mungkin dia menyia-nyiakannya untuk sampah seperti itu? Keduanya kemudian menemukan restoran untuk makan dan hendak kembali ke sarang cinta bersama untuk melanjutkan bisnis mereka. Namun, pada saat ini, sebuah notifikasi sistem terdengar di telinga Ye Feng, sistem mendeteksi sistem navigasi perburuan harta karun baru, silakan lurus sejauh 20 meter dan berbalik. Bab 1042 Negara-negara berperang asli. Lampu kaki tinggi giok hijau. Ye Feng tercengang. Dia baru saja kembali ke Yang Cheng dan sudah mengaktifkan navigasi perburuan harta karun. Tampaknya Yang Cheng benar-benar tanah sucinya. Tak berani menunda, ia segera berbalik arah dari persimpangan di depan. Chen Xuan, yang sedang bersandar di kursi penumpang untuk memulihkan tenaganya, tertegun. Kita tidak pulang saja. Ye Feng tidak tahu bagaimana menjelaskannya, ia hanya bisa menjawab, aku baru saja teringat sesuatu. Aku harus segera menanganinya. Chen Xuan menjawab dengan, oh, dan tidak melanjutkan bertanya. Ia telah disiksa oleh orang ini sampai hampir hancur. Sekarang, ia bahkan tak punya tenaga untuk mengangkat satu jari pun. Ia tak peduli lagi dengan hal ini. Mengikuti navigasi sistem, setelah berkendara sekitar 10 menit, Ye Feng segera tiba di pusat perbelanjaan kelas atas yang disebut Sky Street.
Dengan kualitas mal ini, sebagian besar orang yang bisa masuk dan berbelanja di sana adalah kelompok berpenghasilan tinggi dengan status sosial tinggi. Mereka kurang lebih akan memperhatikan status mereka. Namun, saat itu, sekelompok besar orang sedang berkumpul di pintu masuk mal. Entah apa yang mereka tonton. Ye Feng menarik Chen Xuan dan masuk ke kerumunan. Akhirnya, ia melihat pemandangan di dalam dengan jelas. Saat itu, ada sebuah meja di tengah kerumunan. Hanya ada satu benda di atas meja. Itu adalah sepotong batu giok, berwarna kuning muda, terbuat dari 3 potong batu giok. Tingginya sekitar 12 atau 13 cm, dan bagian atasnya berbentuk bunga berkelopak 5. Bentuk keseluruhannya sangat indah. Dia mengaktifkan pemindaian mendalam dan memeriksa. Lampu kaki tinggi dari batu giok hijau, teridentifikasi sebagai batu giok asli dari periode negara-negara berperang, tinggi 12,8 cm, diameter 10,2 cm, sistem memperkirakannya 570 juta. Setelah melihat informasi ini, dia langsung menghirup udara dingin. Itu sebenarnya adalah barang asli dari periode negara-negara berperang yang bernilai 570 juta. Ini benar-benar bisa dianggap sebagai harta nasional. Dengan tenang, ia mengalihkan pandangannya dan menatap pria yang duduk di depan kios. Usianya sekitar 50 tahun, rambutnya agak berantakan, dan wajahnya penuh dengan perubahan. Namun, temperamen elegan yang terpancar darinya menunjukkan bahwa ia telah lama menduduki jabatan tinggi. Ia jelas tidak berpura-pura. Halo semuanya. Nama saya Jia Daizhen, Ketua Lesan Corporation. Perusahaan ini terancam bangkrut karena manajemennya buruk, dan saya juga terlilit utang. Meskipun saya bisa mengajukan kebangkrutan, saya tidak perlu menanggung banyak hutang. Pada titik ini, suaranya tiba-tiba menjadi lebih bersemangat. Tapi saya merasa sebagai manusia, saya harus jujur. Saya tidak bisa mengecewakan kepercayaan para penyewa dan karyawan itu kepada saya. Sekalipun saya harus bangkrut, saya harus mengembalikan uang kepada para penyewa dan membayar upah yang terutang kepada para karyawan. Bagus. Setelah dia selesai berbicara, suasana langsung meriah dengan tepuk tangan meriah. Di zaman sekarang banyak perusahaan yang bangkrut, dan sang bos langsung berkemas dan melarikan diri. Bos yang begitu teliti pun masih ingin menjual asetnya untuk melunasi utang. Ia hanyalah hati nurani seorang kapitalis. Jia Daizhen menangkupkan tangannya ke arah kerumunan. Saya di sini bukan untuk mengemis dari kalian hari ini. Saya membawa lampu kaki tinggi giok hijau warisan keluarga saya. Ini adalah produk terbaik dari periode negara-negara berperang dan tak ternilai harganya. Meskipun saya sangat enggan, saya tetap memutuskan untuk menjualnya untuk melunasi utang saya. Setelah penjelasannya, tatapan semua orang tertuju pada lampu giok hijau. Harus diakui, giok ini memang sangat indah. Lalu berapa harga jual bos Jia? Harta karun seperti ini seharusnya tidak murah, kan? Seseorang di kerumunan itu segera menanyakan harga. Jia Daizhen menghela napas lega dan menjelaskan kepada hadirin, saya telah meminta banyak pakar terkemuka di dunia barang antik untuk menaksirnya, termasuk pedagang barang antik ternama seperti Paviliun Daun Maple dan Gu Zixuan di Yangcheng. Mereka semua memberikan laporan penilaian. Sambil berbicara, dia membuka kotak di sampingnya dan mengeluarkan setumpuk laporan penilaian. Meskipun Ye Feng agak jauh, penglihatannya luar biasa. Ia melihat memang ada laporan penilaian dari Paviliun Maple Leaf mereka. Namun, ini bukan masalah besar. Setelah pemindaian mendalam, lampu kaki tinggi dari batu giok hijau ini memang asli. Jia Daizhen menyerahkan laporan penilaian kepada semua orang untuk diperiksa, lalu melanjutkan, umumnya, nilai perkiraannya lebih dari 600 juta. Mendesis. Mendengar tawarannya, semua orang yang hadir terkesiap. Meskipun orang yang bisa memasuki Sky Street dianggap kaya, 600 juta yuan masih merupakan angka yang sangat besar bagi mereka. Banyak orang yang awalnya tertarik dengan artikel giok ini mulai mundur. Jia Daizhen melihat ekspresi semua orang dan langsung tersenyum pahit. Tentu saja aku tahu menjualnya seharga 600 juta itu tidak realistis. Menurut perasaan pribadi saya, ini adalah pusaka keluarga kami. Saya tidak akan menjualnya berapapun uang yang Anda berikan. Tapi karena kami sangat membutuhkan arus kas, saya bisa mempertimbangkan untuk menurunkan harganya sedikit. Kalau begitu, beritahu kami angka pastinya. Kalau kamu bisa turunkan harganya sedikit, kami bisa pertimbangkan. Seseorang di antara kerumunan itu segera mengusulkan, dan yang lain menyetujui. Jia Daizhen mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Harga terendah saya 400 juta. Saya tidak bisa lebih rendah dari ini. Begitu dia selesai berbicara, khalayak langsung riuh dengan diskusi. Sepotong batu giok senilai 600 juta hanya terjual seharga 400 juta. Sepertinya bos Jia ini benar-benar terpaksa menemui jalan buntu.
Kalau tidak, dia tidak akan melakukan pengorbanan sebesar itu. Bab 1043 dua orang idiot ini tidak mengambil uangnya. Setelah Ye Feng mendengar harganya, dia pun tergoda. Dia tahu betul harga batu giok ini. Jika dia menerimanya dengan harga 400 juta, dia bisa meraup hampir 200 juta jika menjualnya kembali. Terlebih lagi, bos Jia ini memang sangat karismatik. Ia tak bisa menahan rasa iba dan ingin membantu. Tepat ketika ia memutuskan untuk membeli lampu pijakan kaki giok hijau, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berkata, "Bos Jia, bisakah kau turunkan harganya sedikit, 400 juta masih agak mahal." Ye Feng mengira bos Jia ini akan menolaknya tanpa ragu. Lagi pula, meskipun harta karun ini dijual seharga 400 juta, harganya sudah sangat murah. Bagaimana mungkin lebih rendah lagi? Namun, yang mengejutkannya, Jia Daizhen ragu sejenak dan akhirnya bertanya, "Berapa banyak yang bisa Anda tawarkan?" Orang yang baru saja berbicara itu keluar dari kerumunan. Ia seorang pria gemuk berusia 40-an. Ia mengenakan tasbih Buddha di lehernya, gelang di pergelangan tangannya, dan dua buah kenari di tangannya. Jelas sekali bahwa ia sangat ahli dalam hal barang antik. Ia tidak langsung menjawab. Ia malah berbaring di depan meja dan menatap lampu giok hijau cukup lama. Secercah kegembiraan terpancar di wajahnya sebelum ia menatap Jia Daizhen. "Aku tidak mampu membeli uang sebanyak ini sendirian. Aku berencana untuk menggalang dana bersama kalian semua untuk membeli benda ini. Paling banyak yang bisa kita hasilkan adalah 300 juta. Setelah berkata demikian, dia menatap Jia Daizhen dengan penuh harap. 300 juta. Ini tidak akan cukup. Harta karunku setidaknya bernilai 500 hingga 600 juta. Bagaimana mungkin 300 juta cukup? Tidak, tidak, tidak. Mendengar tawaran Fatih, Jia Daizhen langsung menggelengkan kepalanya seperti drum mainan. Si gendut memasang ekspresi yang menunjukkan bahwa ia yakin akan menang. Ia menatapnya sambil tersenyum. "Bukankah itu harga pasaran yang kau sebutkan? Tapi kau sedang sangat membutuhkan uang sekarang. Bagaimana kau bisa menjualnya tanpa menurunkan harganya? Kalau kau tidak terburu-buru, kau bisa menjualnya perlahan-lahan." Penonton pun turut memberikan pendapatnya. "Benar. Karena kamu sedang terburu-buru ingin menggunakan uang itu, kamu harus menjualnya dengan harga murah. 300 juta tidak mungkin lebih. 300 juta bukanlah jumlah yang kecil. Setidaknya itu bisa memenuhi kebutuhan mendesakmu. 300 juta. Kalau kita gabung semua, mungkin kita bisa dapat. Kalau lebih, kita nggak akan bisa. Jangan ragu. Kalau kamu ragu lagi, kami tidak akan membelinya." Semua orang memberi tekanan pada Jia Daizhen. Jia Daizhen menatap semua orang tanpa daya. 300 juta terlalu sedikit. Bisakah kalian menambahkan lagi? Namun, semua orang sudah bersatu dan menggelengkan kepala serempak. Jia Daizhen menggertakkan giginya dan akhirnya mengangguk. "Baiklah, 300 juta. Aku sedang terburu-buru." Ketika semua orang mendengar dia setuju, mereka langsung kegirangan. Si gendut langsung memanggil semua orang, "Ayo, semuanya, kumpulkan uangnya. Nanti kalau sudah waktunya, kita jual dan bagi hasilnya sesuai rasio investasi masing-masing." Seketika itu juga banyak orang yang ingin berinvestasi di perusahaan itu. Ini adalah bisnis yang pasti akan menghasilkan keuntungan. Harta karun senilai 600 juta bisa dibeli dengan setengah harga, dan investasinya akan langsung berlipat ganda. Banyak orang yang tidak membawa uang sebanyak itu, jadi mereka menelepon saudara dan teman untuk mengumpulkan uang. Pada saat yang sama, ada aliran orang tak berujung yang bergegas datang dari segala arah, ingin bergabung. Pria gemuk itu mengambil inisiatif untuk mengambil peran sebagai penyelenggara. Sementara semua orang mengumpulkan uang, ia pergi ke percetakan terdekat dan mencetak setumpuk kontrak tebal. "Untuk mencegah perselisihan, mari kita semua menandatangani kontrak. Besaran kontribusi masing-masing orang harus ditulis dengan jelas." Mendengar perkataannya, mereka yang masih ragu tidak lagi ragu dan bergabung dengan tentara. Chen Xuan ketakutan melihat kegilaan orang-orang ini, dan berusaha sekuat tenaga bersembunyi di pelukan Ye Feng. Si gendut bertugas mendistribusikan kontrak kepada semua orang, dan ia segera mengirimkannya kepada Ye Feng. "Adik kecil, berapa banyak yang ingin kau investasikan?" Ye Feng tersenyum tipis. "Uangku segitu tidak cukup untuk menyia-nyiakan kontrak, aku tidak akan ikut campur." Si gendut itu jelas tertegun sejenak. Yang lain berebut mendaftar, takut tidak dapat bagian. Orang ini benar-benar menolaknya. Namun, dia hanya tertegun sejenak dan tidak memaksakan diri. Ada begitu banyak orang di sini. Apa dia takut tidak ada yang menginginkan kontrak itu? Ia segera menoleh ke arah Chen Xuan. Secercah kejutan terpancar di matanya sebelum ia menampakkan senyum sederhana dan tulus. "Nona,
berapa banyak yang Anda rencanakan untuk investasikan? Chen Xuan menatap Ye Feng dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya uang, aku tidak akan berpartisipasi. Wajah pria gemuk itu berkedut dan ia bergumam pelan, kita bukan keluarga, jadi kita tidak masuk keluarga yang sama. Kedua idiot ini bahkan tidak mengambil uang. Dia segera mengabaikan mereka berdua dan pergi membagikan kontrak kepada yang lain. Di antara para penonton, hanya Ye Feng dan Chen Xuan yang menjadi pengecualian. Yang lainnya semua aktif memperjuangkan kontrak. Chen Xuan menoleh ke arah Ye Feng. Kenapa kamu tidak ikut? Ini bisnis yang menguntungkan. Sebenarnya, awalnya dia agak tergoda. Lagi pula, itu bisnis yang pasti akan menghasilkan keuntungan. Setidaknya dia bisa mendapatkan beberapa juta. Tetapi ketika dia melihat Ye Feng tidak ingin berpartisipasi, dia hanya bisa menolaknya. Ye Feng tersenyum tipis. Kamu tidak kekurangan uang. Kenapa kamu ikut-ikutan membabi buta? Meskipun dia berkata begitu, berdasarkan pemahaman Chen Xuan tentangnya, dia bukanlah tipe orang bodoh yang tidak mau menghasilkan uang. Mungkinkah ada yang mencurigakan tentang ini? Dia bersandar di telinga Ye Feng dan bertanya dengan lembut, apakah barang antik ini palsu? Itu nyata. Ye Feng masih tersenyum. Lalu kenapa? Chen Xuan semakin bingung. Kalau ini nyata, kenapa dia tidak ikut? Ye Feng tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya melirik Bos Jia, dan senyum di wajahnya semakin ceria. Dalam waktu singkat, uangnya hampir terkumpul. Investasi terbesar lebih dari 10 juta, dan terkecil beberapa juta. Ada juga beberapa yang datang terlambat dan ingin berpartisipasi, tetapi si gendut menggelengkan kepala dan menolak. 300 juta sudah cukup. Tidak ada slot lagi. Beberapa di antara mereka langsung memukul dada dan menghentakkan kaki, menyesali karena telah kehilangan kesempatan bagus tersebut. Melihat ekspresi orang-orang ini, mereka yang telah berpartisipasi dalam investasi menjadi semakin bangga. Untungnya, mereka telah bergabung lebih awal, atau mereka akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang. Akhirnya, semua orang mentransfer semua dana ke akun si gendut itu dan dia berdagang atas nama semua orang. Si gendut menyerahkan kartu bank itu kepada Jia Daizhen. Bos Jia, kami punya cukup uang. Bisakah Anda memberikan barangnya? Bab 1044 tidak bisakah kita menonton pertunjukan monyet dengan tenang? Jia Daizhen menatap kartu bank itu, lalu menatap lampu giok hijaunya sendiri. Ia merasa sedikit ragu. Sebaiknya aku tidak menjualnya. 300 juta terlalu besar kerugiannya. Setelah itu, dia memasukkan lentera giok hijau ke dalam kotak kayu dan bersiap untuk pergi. Namun, si gendut itu meraih pergelangan tangannya dan memelototinya. Kau mempermainkan kami. Kita sudah kumpulin duitnya, dan sekarang kamu bilang nggak mau jual. Coba tanya semua orang, setuju nggak? Kalau kita nggak sepakat, aku sudah pinjam semua kerabatku, dan kamu bilang nggak mau jual. Bercanda, ya. Benar sekali. Aku bahkan mencabut asuransi pensiun ayahku. Apa kau sedang mempermainkan kami? Saya bahkan meminjam 5 juta dari rentenir. Kalau kamu tidak menjualnya sekarang, bagaimana saya bisa membayar bunganya? Kalian harus menjualnya hari ini. Semuanya, kepung dia. Jangan biarkan dia lolos. Semua orang marah dan mengepung Jia Daizhen. Ye Feng dan Chen Xuan terdesak keluar oleh massa yang marah. Jia Daizhen sangat ketakutan hingga wajahnya memucat. Ia memeluk kotak kayu itu erat-erat dan tampak sangat menyedihkan. Chen Xuan menatap Ye Feng dengan iba. Bos Jia ini sungguh menyedihkan. Bukan hanya perusahaannya yang terancam bangkrut, dia bahkan terpaksa menjual aset pusakanya. Haruskah kita membantunya? Namun, Ye Feng memasang ekspresi seperti sedang menonton pertunjukan. Kusarankan kau jangan ikut campur. Tidak bisakah kau menonton pertunjukan monyet itu dengan tenang? Pertunjukan monyet. Chen Xuan mengerutkan kening. Ia merasa Ye Feng terlalu berdarah dingin. Bukan saja tidak membantu, ia malah melontarkan komentar sarkastis di sini. Jia Daizhen menatap kerumunan dengan ketakutan dan akhirnya mengangkat bahu tak berdaya. Sebaiknya aku memberitahu semua orang dengan jujur. Lampu pijakan kaki giok hijauku palsu. Itu digunakan untuk menipu semua orang. Sebaiknya kalian lepaskan aku. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka langsung tercengang. Apa ini? Barang antik itu palsu. Tidak mungkin. Bukankah sudah banyak laporan penilaian dari para ahli dan lembaga? Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku punya toko barang antik. Aku sudah melihatnya tadi. Lampu giok hijau itu asli. Tidak mungkin palsu. Baiklah, jadi kau berbohong pada kami. Apa mereka benar-benar menganggap kami bodoh? Kau harus menjual lampu giok hijau ini kepada kami hari ini. Benar. Kami tidak takut meskipun palsu.
Kami suka membeli barang palsu, haha. Banyak juga orang di antara kerumunan yang telah mempelajari barang antik. Mereka sudah mengamatinya dari dekat dan yakin keasliannya. Bagaimana mungkin mereka bisa tertipu olehnya? Pria gemuk itu mencengkeram lengan Jia Daizhen erat-erat. Kalau kamu tidak meninggalkan lampu giok hijau ini hari ini, jangan coba-coba pergi. Jia Daizhen dikelilingi oleh orang banyak dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Terlebih lagi, melihat penampilan semua orang yang jahat, jika dia terus melawan, dia pasti akan dipukuli. Akhirnya, ia hanya bisa mendesah pasrah. Kalau begitu, biar ku jelaskan dulu. Setelah transaksi selesai, uang dan barangnya akan diproses. Apakah Anda menjualnya seharga 1 miliar atau 10 yuan, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tentu saja. Kami tahu aturan toko barang antik itu. Aku janji kami tidak akan membalas dendam padamu. Ya. Cepatlah berdagang. Kita sendiri yang menanggung semua konsekuensinya. Transaksinya sudah selesai. Sekalipun kita menjualnya seharga 1 miliar, Anda tidak akan menyesal. Semua orang setuju. Jia Daizhen tidak punya pilihan selain menyerahkan kotak kayu itu kepada si gendut. Pria gemuk itu membuka kotak itu di depan semua orang. Lampu giok hijau di dalamnya masih utuh. Baru setelah itu ia menutup kotak itu dengan puas. Benar. Simpan kartu bankmu. Semoga perusahaanmu segera pulih dari krisis ini. Jia Daizhen mengambil kartu bank itu dan tersenyum getir. Aku benar-benar rugi besar kali ini. Ketika semua orang melihat transaksi telah selesai, mereka semua gembira. Jangan ngomong sembarangan. Ayo cepat cari tempat jual lampu hias giok hijau ini. Benar. Cepat jual saja. Aku masih harus membayar rentenir. Hahaha, ini uang termudah yang pernah kuhasilkan seumur hidupku. Aku bisa menggandakannya hanya dengan berganti tangan. Ya, uang ini seperti embusan angin. Jika aku tahu akan ada hal baik seperti itu, aku akan menjual rumah ini lebih awal. Saat semua orang mengobrol dengan penuh semangat, mereka pergi mengurus lampu tinggi giok hijau di bawah pimpinan si gendut. Begitu orang-orang ini pergi, tempat itu langsung menjadi kosong. Jia Daizhen memperhatikan semua orang pergi, lalu menghela napas lega. Ia segera mengemasi tasnya dan bersiap pergi. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba menghalangi jalannya. Dia mendongak dan melihat seorang pemuda yang tampaknya baru saja berada di antara kerumunan. Adik kecil, kau tidak akan ikut mereka membagi uangnya. Jia Daizhen menatap Ye Feng sambil tersenyum. Harus dikatakan bahwa senyumnya benar-benar menular, membuat orang merasa percaya. Aku tidak ikut. Ye Feng juga tersenyum tipis. Kamu tidak ikut sahamnya. Kenapa? Jia Daizhen tertegun sejenak. Bisnis itu kan tempat mencari uang. Dia tidak percaya ada yang bisa menolak godaan itu. Karena aku takut ditipu. Senyum di wajah Ye Feng semakin cerah. Ditipu. Jia Daizhen langsung tertawa ketika mendengarnya. Kamu lucu sekali. Lampu giok hijauku punya banyak sekali laporan penilaian dari para ahli. Harganya setidaknya 500 hingga 600 juta yuan. Bagaimana mungkin kamu bisa tertipu? Ye Feng menyentuh hidungnya. Bukankah kau bilang bendamu palsu? Jia Daizhen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sebenarnya aku menyesalinya saat itu, jadi aku ingin berbohong kepada mereka. Tapi seperti yang Anda lihat, saya tidak punya pilihan selain menjualnya dalam situasi seperti itu. Aku nggak mau ngomong lagi sama kamu. Aku pergi dulu. Setelah itu, dia berbalik dan hendak pergi. Jangan terburu-buru pergi. Ye Feng menghalangi jalannya lagi. Ada lagi. Jia Daizhen mengerutkan kening, jelas tidak senang. Chen Xuan juga menatap Ye Feng dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang Ye Feng coba lakukan. Ye Feng menghalangi jalannya. Bukankah dia terlalu kasar? Ye Feng menatap mata Jia Daizhen. Aku ingin membeli lampu hias giok hijau. Jia Daizhen tertegun sejenak. Lampu tinggi giok hijau, aku baru saja menjualnya. Kamu juga melihatnya. Senyum Ye Feng menghilang. Aku mau yang asli. Bab 1045 jangan terlalu serakah. Saat Ye Feng mengatakan ini, dia jelas bisa merasakan niat membunuh yang terpancar dari Jia Daizhen. Meskipun niat membunuh ini ditarik segera setelah muncul, Ye Feng masih bisa melihatnya dengan jelas. Haha, adik kecil, kamu memang pintar bercanda. Kalau kamu mau beli, kamu bisa diskusikan dengan orang-orang itu. Asal harganya cocok, mereka pasti bisa menjualnya kepadamu. Jia Daizhen tersenyum dan hendak pergi lagi. Aku tidak mau barang-barang mereka. Aku mau yang ada di tasmu. Suara Ye Feng dingin. Jia Daizhen langsung berhenti. Temperamen elegannya lenyap, digantikan oleh ekspresi galak. Aku tidak mengerti maksudmu. Chen Xuan bingung.
Apa yang terjadi? Dari kata-kata Ye Feng, lampu tinggi giok hijau yang dia jual kepada orang-orang itu palsu. Itu tidak mungkin, kan? Jia Daizhen mendapat banyak penilaian dari para ahli, termasuk paviliun daun maple milik Ye Feng. Bagaimana itu bisa palsu? Ye Feng tersenyum lagi. Harus kuakui, aktingmu sangat bagus. Bahkan aku hampir tertipu oleh trikmu. Sayang sekali kamu terlalu cemas. Saat cemas, orang mudah sekali mengungkapkan diri. Jia Daizhen menatapnya dengan dingin. Apa yang kulakukan? Ye Feng tetap tenang di bawah tatapan tajamnya. Biasanya, lampu hijau giokmu seharusnya bernilai sekitar 600 juta. Namun, kamu langsung menyebutkan 400 juta, dan pihak lain menawar balik 300 juta, dan kamu benar-benar setuju. Ini agak tidak masuk akal. Saya sudah bilang kalau saya sedang sangat membutuhkan uang, jadi saya hanya bisa menjualnya dengan harga murah, Jia Daizhen membela diri. Seberapapun mendesaknya uang itu, mustahil untuk membuat konsesi sebesar itu. Kau bisa membawa lampu hias giok hijau ini ke balai lelang. Serendah apapun harganya, tidak akan kurang dari 400 juta, kan? Ye Feng berkata dengan percaya diri. Meski lelang, setidaknya butuh waktu seminggu. Aku tidak bisa menunggu. Kalaupun kamu nggak ke balai lelang, setidaknya kamu harus ke tempat seperti jalan barang antik. Di sana lebih banyak orang yang tahu barang bagus, dan harganya pasti nggak akan lebih murah daripada di sini. Tapi kenapa kamu malah memilih di pintu masuk mal? Karena ada banyak orang kaya di sini. Tidak, karena tidak banyak orang yang tahu seluk-beluk di sini. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau tanpa khawatir. Hehe, omong kosong, bentak Jia Daizhen, kau bilang aku melakukan sesuatu. Apa yang kulakukan? Ye Feng tersenyum dingin. Ketika si gendut itu mengumpulkan uang dan bersiap untuk berdagang, kau berpura-pura mengingkari janjimu dan menyimpan lampu giok hijau tinggi itu di dalam kotak. Apakah ada mekanisme di dalam kotak itu? Lampu hias giok hijau asli sudah dimasukkan ke dalam tasmu. Beranikah kau membuka tasmu dan membiarkanku memeriksanya? Jia Daizhen tanpa sadar meraih tas di tangannya. Ia menatap Ye Feng dengan dingin. Bocah, kusarankan kau urus saja urusanmu sendiri. Pergilah. Chen Xuan, yang berada di samping, sudah tercengang. Ia menatap Jia Daizhen dengan tak percaya. Sebelumnya, dia sedikit bersimpati pada orang ini, dan bahkan diam-diam mengeluhkan komentar sarkastis Ye Feng. Dia tidak menyangka kalau orang ini ternyata menipu orang lain. Ye Feng mendengar ancamannya, tetapi ia tidak berniat mundur. Jangan salah paham, aku tidak berniat membantu orang lain ketika aku melihat ketidakadilan. Aku hanya suka lampu hias giok hijau itu dan bersedia mengeluarkan uang untuk membelinya. Bagaimana dengan 400 juta yuan seperti yang kamu katakan sebelumnya? Jia Daizhen menatapnya lama sebelum tiba-tiba mencibir. Lampu tinggi giok hijauku setidaknya bernilai 600 juta. Kau mau membelinya seharga 400 juta. Apa kau sedang bermimpi? Ye Feng mendesah. Jangan terlalu serakah. Kau sudah menipu 300 juta dengan lampu ini. Aku akan memberimu 400 juta lagi. Kau sudah mendapatkan setidaknya 700 juta total. Kau seharusnya puas. Namun, Jia Daizhen mencibir. Dengan lampu ini, aku bisa meraup untung besar, 300 juta. Kalau aku menjualnya padamu, aku hanya bisa meraup untung sekali. Saya masih bisa membedakan antara makan sekali dan makan berkali-kali. Ye Feng merentangkan tangannya. Jadi, tidak ada yang perlu dibicarakan. Jia Daizhen mendengus dingin. Ya. Ye Feng langsung tertawa dingin. Kalau begitu, jangan coba-coba pergi hari ini. Kita tunggu saja orang-orang di sini. Nanti kalau mereka sadar sudah ditipu, mereka pasti akan kembali mencarimu. Coba tebak apa yang akan terjadi padamu saat waktunya tiba. Mata Jia Daizhen memancarkan niat membunuh. Bocah, kau cari mati. Chen Xuan melihat bahwa Ye Feng telah melepas topengnya sepenuhnya. Ia buru-buru berdiri di samping Ye Feng dan memelototi Jia Daizhen. Pada saat itu, mereka melihat 7 atau 8 orang bergegas mendekat. Orang yang berjalan di depan sebenarnya adalah si gendut yang telah mendorong semua orang untuk mengumpulkan uang. Adapun yang lainnya, merekalah yang kemudian bergegas datang dan memukul-mukul dada serta menghentakkan kaki karena tidak mampu menanamkan modalnya di perusahaan itu. Kakak, aku berhasil menipu orang-orang bodoh itu untuk pergi ke toko barang antik. Mereka sedang tawar-menawar dengan bos. Ayo cepat pergi. Pria gemuk itu berjalan cepat ke arah Jia Daizhen dan tiba-tiba merasa suasananya tidak tepat. Ketika dia melihat wajah Ye Feng dengan jelas, dia terkejut. Itu kamu. Kamu. Kenapa kamu di sini? Jia Daizhen menatap Ye Feng dengan dingin. Anak ini tahu segalanya.
Begitu dia berkata begitu, 7 hingga 8 orang itu langsung mengepung Ye Feng dan Chen Xuan. Masing-masing mengeluarkan pisau lipat dari saku mereka, menatap mereka berdua dengan tatapan tak bersahabat. Hehe, ternyata itu geng. Ye Feng melirik mereka. Ia masih tenang dan kalem. Menipu 300 juta, kalian mungkin bisa dipenjara lama, kan? Cahaya dingin berkilat di mata Jia Daisen. Bocah, kau pikir kau bisa mengancamku hanya karena kau punya sesuatu yang lebih penting dariku? Maaf, kau salah orang. Sambil berbicara, dia menatap si gendut dan yang lainnya. Bocah, pergilah ke neraka. Si gendut itulah yang pertama mengayunkan pisau buah dan menusuk punggung Ye Feng. Pada saat yang sama, yang lainnya juga bergegas maju. Menurut mereka, akan mudah bagi 7 atau 8 pria kekar untuk mengurus seorang anak laki-laki muda yang santun. Namun, apa yang terjadi selanjutnya jauh di luar imajinasi mereka. Kaki kanan Ye Feng terayun ke belakang dengan kuat, menendang dagu si gendut yang menyerang dari belakang. Si gendut memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya, yang beratnya lebih dari 90 kg, terlempar lebih dari 2 meter dan mendarat dengan keras di tanah. Gerakan Ye Feng sangat cepat. Ia memukul dan menendang lagi. 7 hingga 8 orang itu terlempar hampir bersamaan. Dalam waktu kurang dari 3 detik, ke-8 orang itu tergeletak di tanah dan mengerang. Jia Daisen tercengang. Dia sangat tertekan. Segalanya berjalan lancar, tetapi siapa yang tahu seseorang akan tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia tahu bahwa melakukan hal semacam ini sangat berbahaya, jadi dia secara khusus menemukan beberapa pembantu yang kuat. Namun, siapa sangka mereka semua akan tersungkur saat bertemu. Mereka hanyalah seperti pasta kertas. Bab 1046 Tuan Ye dari Yang Cheng, pernahkah Anda mendengar tentang dia? Ye Feng dengan mudah menghadapi orang-orang itu, dan dia tersenyum padanya. Apakah kamu punya pembantu lain? Kenapa kamu tidak ikut juga? Cahaya dingin berkilat di mata Jia Daisen saat ia menatapnya dengan dingin. Nak, jangan berpikir kau hebat hanya karena kau tahu beberapa ilmu bela diri. Kalau kau terus ikut campur urusan orang lain, aku jamin kau tidak akan hidup sampai besok. Ye Feng tidak tahu harus tertawa atau menangis ketika mendengar bahwa ia masih berani mengancamnya saat ini. Gunakan cara apapun yang kau punya. Aku benar-benar ingin melihatnya. Wajah Jia Daisen yang awalnya halus berubah sedikit garang. Meskipun sekarang aku sedang merosot, aku pernah mulia. Aku kenal banyak orang dari dunia bawah. Tuan Ye dari Yang Cheng, pernahkah Anda mendengar tentang dia? Ye Feng tertegun. Tuan Ye yang mana? Jia Daisen mencibir. Kau bahkan tidak tahu tentang orang penting seperti Tuan Ye yang baru saja naik daun di Yang Cheng, dan kau berani keluar dan ikut campur urusan orang lain. Tuan Ye sekarang memegang kendali penuh atas Yang Cheng. Bahkan bos geng Chaoxin pun harus membungkuk kepada Tuan Ye saat bertemu dengannya. Mengerti. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk menyentuh hidungnya. Tuan Ye yang kau sebutkan, apakah namanya Ye Feng? Chen Xuan, yang berada di sampingnya, tak kuasa menahan tawa. Ia berusaha keras menahan tawanya. Jia Daisen tersenyum puas. Setidaknya kau punya sedikit pengetahuan. Kau pernah dengar nama Tuan Ye? Ye Feng menggaruk kepalanya. Tuan Ye yang Anda sebutkan ini kedengarannya sangat mengesankan, tapi apa hubungannya dengan Anda? Jia Daisen langsung tertawa terbahak-bahak. Aku tidak takut membuatmu takut setengah mati, Ye Feng dan aku adalah saudara angkat. Dia mengandalkanku untuk membantunya memulai. Dia bisa dianggap sebagai adikku. Sekarang, kamu seharusnya tahu konsekuensinya jika menyinggungku, kan? Ye Feng menatap Chen Xuan dengan bingung. Jadi, bos Jia ini adalah dermawan Ye Feng. Kalau begitu, kita benar-benar tidak bisa menyinggung mereka. Kepala kecil Chen Xuan terus mengangguk. Ya. Kudengar Tuan Ye tingginya 9 kaki dan punya 3 kepala. Dia bisa memakan beberapa anak sekaligus. Mulut Ye Feng berkedut. Wanita jahat ini mencoba menghinanya dengan berbagai cara. Sesampainya di rumah, dia akan memberinya pelajaran. Jia Daisen menyadari ancamannya efektif dan langsung tersenyum puas. Nak, karena kau tahu kau takut, pergilah. Jika kau ikut campur urusan orang lain lagi, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Sambil berbicara dia melihat ke sekelilingnya, takut kalau mereka yang tertipu akan kembali. Ye Feng menunjukkan senyum nakal. Kau membuatnya terdengar begitu hidup. Siapa tahu kau mengatakan yang sebenarnya. Kalau kau sanggup, hubungi Tuan Ye sekarang. Selama aku yakin kau mengenalnya, aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Jia Daisen langsung murka. Kau pikir kau siapa? Apa kau pantas memberitahu Tuan Ye? Kalau kau tidak tersesat, apa kau percaya aku tidak akan mencabik-cabikmu?
Ye Feng ingin bicara lebih banyak, tetapi saat itu, ia mendengar suara seorang wanita. Pedagang tua, kenapa kau masih di sini? Orang-orang itu akan segera kembali. Cepat pergi. Saat itu, mereka melihat seorang wanita menggerahkan bergegas mendekat. Dia seharusnya menjadi pengintai bagi geng kriminal ini. Jia Daizhen menoleh dan memarahi, bukankah sudah kubilang untuk berjaga-jaga? Kenapa kau kembali? Wanita itu tampak cemas. Orang-orang itu sudah tahu mereka telah ditipu. Mereka bergegas ke sini dengan marah. Kalau kalian tidak pergi sekarang, kalian tidak akan bisa pergi. Apalagi yang masih kalian tunggu. Jia Daizhen menggertakkan giginya dan menunjuk Ye Feng. Bajingan kecil ini menghalangi kita pergi. Segera panggil Ye Feng dan minta dia mengirim seseorang untuk membunuh bocah ini. Dia masih tidak lupa menakuti Ye Feng. Wanita itu mengikuti jarinya dan melihat ke arahnya. Kemudian, seluruh tubuhnya menjadi kusam. Tuan Ye. Jia Daizhen tidak menyadari ada yang aneh. Ia langsung mengangguk. Benar, ini kakakku Ye Feng. Apa kau tidak punya nomor teleponnya? Minta dia untuk mengirim lebih banyak orang. Katakan saja aku, sebagai saudaranya, sedang dalam masalah. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, wanita itu berseru, Tuan Ye. Kenapa Anda di sini? Jia Daizhen langsung tercengang. Ia melihat sekeliling. Di mana? Di mana kakakku Ye Feng? Hingga saat ini, ia belum mampu melepaskan diri dari karakternya. Rasa keimanannya begitu kuat. Wanita itu menunjuk Ye Feng dengan jari gemetar. Ini. Bukankah ini Ye? Tuan Ye. Jia Daizhen menatap Ye Feng dengan tatapan kosong. Kau. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Dia. Bagaimana mungkin dia? Ye. Tuan Ye. Wanita itu berbalik dan menatapnya kosong. Aku pernah menghadiri jamuan makan bersama sahabatku dan melihat Tuan Ye dari jauh. Bagaimana mungkin aku salah? Dia Tuan Ye. Kaki Jia Daizhen langsung lemas, dan ia terduduk di tanah dengan mata terbelalak. Ye, Tuan Ye. Ia tidak pernah menyangka kalau pemuda di hadapannya adalah saudara angkat yang disebut-sebutnya. Bukankah ini pertemuan Li Gui palsu dengan Li Kui yang asli? Ye Feng tersenyum nakal sambil menatap Jia Daizhen. Jadi, kau saudara angkatku. Lihat otakku. Bagaimana mungkin aku melupakan hal sepenting itu? Senyum Jia Daizhen lebih buruk daripada menangis. Ye. Tuan Ye, aku bercanda tadi, kau. Jangan dianggap serius. Baru kemudian perempuan di sampingnya menyadari si gendut dan yang lainnya. Hidung mereka masing-masing memar dan wajah mereka bengkak. Jelas sekali mereka baru saja bertengkar. Perempuan itu langsung tertegun. Kalian baru saja, kalian bertengkar dengan Tuan Ye. Ketika orang-orang itu mendengar bahwa pemuda ini adalah Tuan Ye, tangan dan kaki mereka sudah dingin karena ketakutan. Pada saat itu, mereka begitu ketakutan mendengar seruan wanita itu hingga mereka gemetar dan berlutut di tanah. Tuan Ye, tolong selamatkan nyawaku. Bab 1047 ada beberapa hal yang benar-benar tidak dapat aku pahami. Chen Xuan juga tercengang oleh pemandangan di depannya. Meskipun Ye Feng sudah menjadi orang penting di Yang Cheng, mungkin karena dia terlalu dekat dengannya, dia tidak bisa merasakan otoritasnya. Sampai sekarang, ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa nama Ye Feng mampu membuat orang-orang ini ketakutan setengah mati. Dampak langsung ini terlalu kuat, menyebabkan jantungnya sangat terkejut. Apakah orang ini seseram itu? Mengapa orang lain begitu takut saat mendengar namanya? Ye Feng perlahan berjalan di depan Jia Daizhen dengan ekspresi tak berdaya. Aku hanya ingin membeli lampu hias giok hijaumu. Apa perlu repot-repot? Mendengar ini, Jia Daizhen buru-buru menyerahkan tas di tangannya dengan gemetar. Karena Tuan Ye menyukai lampu giok hijau ini adalah keberuntungannya. Sekarang milikmu. Meski dia berkata begitu, matanya dipenuhi keengganan. Ye Feng mengambil tas kulit itu dan mengeluarkan lampu giok hijau. Setelah memastikan itu asli, ia menatap Jia Daizhen dengan bingung. Apakah ini benar-benar pusaka keluargamu? Jia Daizhen buru-buru mengangguk. Ini benar-benar pusaka keluargaku. Ini warisan leluhurku. Memang benar perusahaan saya diambang kebangkrutan. Awalnya saya ingin mengandalkan lampu hijau giok ini untuk menipu uang, lalu kabur ke luar negeri dan tak pernah kembali. Saya hanya tidak menyangka. Kau hanya tidak menyangka akan bertemu denganku. Apa aku merusak rencanamu? Ye Feng menyelesaikan sisa kalimatnya. Jia Daizhen menundukkan kepalanya karena malu. Ya. Ye Feng mendengus dingin. Lalu, pernahkah kau berpikir bahwa orang-orang yang kau tipu itu mungkin bangkrut? Beberapa orang bahkan meminjam uang dari rentenir dan mungkin terpaksa melompat dari gedung.
Jia Daizhen terdengar seperti hendak menangis. Saya tidak punya pilihan. Rantai modal perusahaan terputus, dan para penagih utang memblokir pintu saya setiap hari. Saya bahkan tidak bisa pulang. Saya lahir di keluarga terpelajar. Kalau saja saya bisa memikirkan cara lain, saya tidak akan sampai di titik ini. Ye Feng perlahan berdiri. Aku akan membeli lampu giok hijaumu seharga 400 juta sesuai kesepakatan. Kau kembalikan 300 juta yang kau tipu. Jia Daizhen buru-buru melambaikan tangannya. Tidak, tidak. Ah, tidak, tidak. Aku akan mengembalikan uang hasil tipu mereka, tapi aku sungguh tidak bisa menerima uangmu. Ye Feng tersenyum. Kalau begitu aku tidak bisa mengambil pusaka keluargamu secara cuma-cuma. Apa kau benar-benar mengira aku perampok? Kepala Jia Daizhen masih bergetar hebat. Aku tidak bisa mengambil uangmu. Kalau kau benar-benar ingin memberikannya padaku, sekalian saja kau bunuh aku. Ye Feng menyipitkan matanya. Lalu apa yang kau inginkan? Jia Daizhen menggertakkan gigi dan berkata, aku ingin kesempatan untuk kembali. Bisakah kau sebarkan berita ini dan minta mereka memberiku waktu 1 tahun? Aku pasti akan kembali. Ye Feng memasang ekspresi jenaka. Apakah kata-kataku seefektif itu? Jia Daizhen buru-buru mengangguk. 1 kata darimu lebih efektif daripada 1 miliar. Mereka pasti akan mendengarkanmu. Ye Feng merenung sejenak lalu mengangguk. Tentu. Kalau kamu bisa kembali dalam setahun, kamu bisa melunasi utang-utang itu beserta bunganya. Kalau tidak, kamu pantas dibacok sampai mati. Jia Daizhen mengangguk berulang kali. Saya mengerti, saya mengerti. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Ye. Jika dia tidak dipaksa, dia tidak akan memilih mencari perlindungan di luar negeri. Ia yakin masih punya kemampuan. Asal diberi waktu 1 tahun, ia pasti bisa bangkit kembali. Dia begitu gembira hingga tidak dapat berkonsentrasi. Yang lainnya juga menatap Ye Feng dengan penuh rasa terima kasih, seolah-olah mereka tengah melihat seorang penyelamat. Bajingan itu belum pergi. Semuanya, cepat tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Pada saat ini, sekelompok orang yang tertipu sudah bergegas kembali. Melihat Jia Daizhen dan yang lainnya masih di sana, mereka bergegas satu demi satu. Ini kekacauan yang kau buat. Bersihkan sendiri. Ye Feng meninggalkan kalimat ini dan segera pergi bersama Chen Xuan. Orang-orang itu sedang marah. Jika mereka terus tinggal di sini, mereka mungkin akan melukai Chen Xuan secara tidak sengaja. Maaf, maaf. Semuanya, jangan khawatir. Aku akan mengembalikan uangnya. Suara Jia Daizhen datang dari jauh, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan Ye Feng. Dia mengambil lampu giok hijau milik pihak lain dan membantunya membeli waktu 1 tahun. Dia sudah menyelesaikan transaksi ini. Mengenai apakah dia akan dimakan hidup-hidup oleh orang-orang yang marah itu atau apakah dia bisa bangkit kembali tahun ini, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan navigasi perburuan harta karun, hadiah sistem, 1 informasi investasi senilai 600 juta yuan. Ketika Ye Feng membawa Chen Xuan kembali ke mobil, pemberitahuan sistem terdengar di telinganya. Kali ini, dia tidak memberinya imbalan materi, tetapi pesan investasi. Dia membuka pesan itu dan memeriksanya. Makna umumnya adalah bahwa sebuah tempat bernama Desa Pulau Bambu akan dibangun stasiun kereta bawah tanah. Pada saat itu, harga properti di sekitarnya akan langsung melonjak. Saat ini berita tersebut masih bersifat rahasia dan belum banyak yang mengetahuinya. Sudut bibirnya sedikit melengkung saat ia menoleh ke arah Chen Xuan. Kau tahu Desa Pulau Bambu? Chen Xuan tampak bingung. Aku belum pernah mendengarnya. Kenapa tiba-tiba kau ingin menanyakan ini? Lagi pula, Lingyun Real Estate baru saja memasuki Yangcheng belum lama ini, jadi dia tidak begitu mengenal banyak tempat di Yangcheng. Lagi pula, Desa Pulau Bambu hanyalah desa miskin dan terbelakang. Perekonomian di daerah itu sangat terbelakang. Bahkan perusahaan-perusahaan real estate yang telah beroperasi di daerah itu selama bertahun-tahun mungkin belum pernah mendengar tentang tempat ini. Ye Feng merenung sejenak. Ia berkata dengan misterius, aku mendapat informasi orang dalam. Tempat itu akan segera membangun stasiun kereta bawah tanah. Saat itu, harga properti di sana pasti akan meroket. Saya ingin membeli rumah petani itu. Chen Xuan sangat terkejut hingga mulutnya sedikit terbuka. Dari mana kamu dengar beritanya? Biasanya, petinggi tidak akan mudah membocorkan informasi semacam ini. Bahkan perusahaan besar seperti Lingyun Real Estate pun akan kesulitan menemukan informasi orang dalam semacam ini. Ye Feng tersenyum puas. Orangmu sangat cerdik. Setiap gerakan Yang Cheng berada dalam jangkauanku. Chen Xuan juga bercanda, apa yang tidak bisa kamu pahami? Bibir Ye Feng melengkung membentuk seringai.
Ada beberapa hal yang benar-benar tidak bisa kupahami. Sambil berbicara, dia perlahan-lahan mengulurkan cakar iblisnya. Ah! Stinky Ye Feng, lepaskan. Bab 1048 Anak Muda, apakah kamu serius? Mobil belum memasuki desa Pulau Bambu, namun jalannya sudah sangat bergelombang. Jalan di sini masih berupa jalan berlumpur asli. Karena sudah lama tidak diperbaiki, jalannya penuh lubang. Selain itu, beberapa hari terakhir ini terjadi hujan lebat di Yangcheng, sehingga jalan semakin berlumpur dan sulit dilalui. Mereka berdua begitu pusing hingga akhirnya memasuki desa tersebut. BMW Mini milik Chen Xuan sudah berlumpur, dan hatinya begitu sakit hingga air matanya hampir jatuh. Meskipun jalannya tidak mudah dilalui, rumah-rumah di desa itu masih bisa dilalui. Pada dasarnya, semuanya adalah bangunan pertanian yang dibangun sendiri. Bangunan tertinggi hanya 3 lantai, dan ubin merah serta dinding putihnya tampak rapi. Namun, desa itu memberi mereka berdua suasana yang tidak bernyawa. Sekelompok pria dan wanita tua dengan tatapan kosong duduk berjajar di jalan. Mereka tidak mengobrol dan hanya duduk terpaku, seolah menunggu kematian datang. Hampir tidak ada anak muda di desa ini. Sebagian besar dari mereka mungkin sudah pergi bekerja. Ye Feng tidak asing dengan situasi ini. Hal yang sama terjadi di kampung halamannya. Para buruh muda semuanya pergi bekerja, dan mereka akan membangun rumah di kampung halaman mereka setelah mendapatkan uang, tetapi pada dasarnya tidak ada yang kembali. Hanya orang tua yang kesepian dan beberapa anak-anak yang tersisa di desa. Tempat ini sangat menyedihkan. Ketika Chen Xuan melihat pemandangan ini, hatinya mencelos. Di balik kejayaan kota ini, ada banyak sekali orang seperti ini yang harus menanggung akibatnya. Industri merenggut putra, suami, dan ayah mereka, tetapi meninggalkan sekelompok orang tua, lemah, dan sakit di sini. Suara Ye Feng dipenuhi dengan ketidakberdayaan, tetapi kenyataannya kejam. Kedatangan mereka berdua tentu saja membawa kehidupan yang berbeda pada desa yang sudah tak bernyawa itu. Beberapa anak berlari dan melompat-lompat di sekitar BMW Mini. Orang-orang tua yang sedang berjemur pun memandang mereka dengan rasa ingin tahu, seakan-akan mereka terkejut ada seseorang yang akan datang ke desa mereka yang terpencil. Tuan, ada berapa keluarga di sini? Ye Feng berjalan di depan sekelompok pria tua, dan menemukan seorang pria tua yang tampak cerdas. Ia mengeluarkan sebungkus Songhua lembut dan memberinya sebatang rokok. Mata lelaki tua itu langsung berbinar. Ia buru-buru mengambil rokok itu dan menaruhnya di bawah hidungnya untuk menciumnya. Ia menunjukkan ekspresi senang. Beberapa lelaki tua di sampingnya juga menatap kotak rokok itu dengan penuh harap di wajah mereka. Ye Feng hanya bisa memberikan satu kepada masing-masing dari mereka. Mereka langsung menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berani menyalakannya. Mereka hanya menempelkannya di telinga mereka. Lelaki tua yang pertama kali mendapatkan rokok ternyata tidak berguna mereka. Ia menyalakan rokoknya dan menghisapnya 2 kali sebelum menjawab pertanyaannya. Total ada 182 rumah tangga di desa kami, ada 248 laki-laki dewasa dan 229 perempuan dewasa, anak-anak di bawah umur. Mata Ye Feng berbinar. Bagaimana kau tahu begitu banyak? Sebelum lelaki tua itu sempat menjawab, seseorang di sampingnya bergegas menjelaskan, dia sekretaris lama desa kami. Dia tahu segalanya tentang desa kami. Ye Feng tiba-tiba tersadar, jadi dia masih seorang pemimpin. Maaf atas ketidaksopanannya. Secercah kebanggaan terpancar di wajah lelaki tua itu, tetapi ia tetap berpura-pura rendah hati. Orang bijak tidak membicarakan keberanian masa lalunya. Kalau sudah tua, itu percuma. Ye Feng memutar matanya. Kau tidak boleh berkata begitu. Waktu aku datang ke sini, aku tahu kau luar biasa. Aku tidak menyangka bisa melihat sisi lain dirimu. Pria tua itu semakin senang dengan sanjungannya. Anak muda, kalau ada pertanyaan lagi, silakan saja. Asalkan ini tentang desa Pulau Bambu kita, aku tahu segalanya. Ye Feng menunjuk ke sebuah bangunan petani di sampingnya. Pak, berapa harga rumah seperti ini di desa Anda biasanya? Lelaki tua itu tak langsung menjawab. Matanya terus melirik kotak rokok di tangannya, seolah berkata, 1 batang rokok untuk 1 pertanyaan. Ye Feng tersenyum pahit dan memberinya sekotak rokok. Baru kemudian lelaki tua itu tersenyum. Kau anak baik. Aku suka itu. Maksudmu rumah ini? Kalau kita mau jual, harus ada yang beli. Ye Feng tahu apa yang dia katakan itu benar. Sebagus apapun rumah di sini, siapa yang mau beli rumah di tempat seperti itu? Maksudku, kalau ada yang beli, kamu berencana menjualnya dengan harga berapa? Berapa? Pria tua itu menyentuh janggut putihnya dan menatap Ye Feng. 100.000. Begitu ia mengatakan ini, para pria dan wanita tua di sampingnya menatapnya dengan tak percaya.
Mereka jelas merasa ia meminta terlalu banyak. Di tempat terpencil seperti mereka, bangunan itu dibangun sendiri. Bahkan biaya tenaga kerja dan materialnya pun kurang dari 50.000 yuan. Benda tua ini benar-benar memanggil 100.000. Dia hanya menghitamkan hatinya. Namun, lelaki tua ini bagaimanapun juga adalah seorang sekretaris tua. Ia cukup terpandang di desa, jadi mereka tidak berani mengatakan apapun. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ketika Ye Feng mendengar angka ini, dia diam-diam merasa gembira. Setelah stasiun kereta bawah tanah dibangun, tidak akan menjadi masalah jika harga rumah naik 10 kali lipat. Namun, dia masih menahan kegembiraan di hatinya dan sengaja memasang wajah muram. 100.000. Ketika lelaki tua itu melihat ini, ia buru-buru menambahkan, tentu saja, bukan tidak mungkin untuk membahas harga ini. Masih ada ruang untuk penurunan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Feng tiba-tiba menyela, jika aku membeli rumah-rumah itu dengan harga 100.000, menurutmu berapa banyak orang di desa ini yang bersedia menjualnya? Sekelompok orang tua yang hadir tercengang. Apakah kepala pemuda ini ditendang keledai? Dia benar-benar ingin membelinya dengan harga 100.000 yuan. Bahkan lelaki tua itu pun tak kuasa menahan diri. Ia buru-buru menjawab, kalau kamu bisa bayar 100.000 yuan, saya jamin semua orang di desa akan rela menjualnya. Dia takut orang kaya itu akan melarikan diri, jadi dia bahkan memegang lengannya. Ye Feng memperhatikan detail ini dan tidak bisa menahan tawa, baiklah, Tuan, kalau begitu saya harus merepotkan Anda untuk membantu saya berbicara dengan mereka. Aku akan beli satu seharga 100.000 yuan. Aku akan memberimu tambahan 1.000 yuan untuk kerja kerasmu. Bab 1049 Anda bilang dia pemilik Maple Leaf Pavilion. Pria tua itu berdiri kaget. Anak muda, apa kau serius? Selama penduduk desa mendengar kabar itu, mereka bahkan tidak perlu mencari dari rumah ke rumah. Mereka akan berjuang untuk menemukannya. Jika mereka sepakat bahwa satu gedung bernilai 1.000 yuan, maka jika 10 orang setuju, 100. Ini hanyalah kue yang jatuh dari langit. Orang tua itu begitu gembira hingga air mata mengalir di wajahnya, dan tubuhnya terus gemetar. Sebagian alasannya adalah untuk mendapatkan uang, dan sebagian lagi adalah untuk membuktikan bahwa dia bukanlah orang tak berguna yang hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Jantung Ye Feng berdebar kencang. Ia takut ia tak bisa bernapas, lalu ia akan melakukan dosa besar. Memikirkan hal ini, Ye Feng ingin menjelaskan rinciannya kepada sekretaris lama, tetapi pada saat ini, dia menerima telepon dari Chen Qiusan. Saudara Ye, kudengar kau kembali ke Yang Cheng. Apa kau ada waktu malam ini? Aku akan mentraktirmu makan. Suara antusias Chen Qiusan terdengar dari telepon. Malam ini. Ye Feng menatap beberapa pria tua yang penuh harap dan ragu-ragu. Ada apa? Kamu sibuk hari ini. Bagaimana kalau besok? Chen Qiusan terdengar sedikit kecewa. Tidak apa-apa. Kirimkan alamatnya. Ye Feng berpikir sejenak dan setuju. Karena sudah menceritakan semuanya, ia ingin meminta Chen Qiusan untuk membantunya melelang lampu hias giok hijau itu. Baiklah, sampai jumpa lagi. Chen Qiusan segera menutup telepon dengan gembira. Ye Feng menutup telepon dan berbalik menatap sekretaris tua itu, kalau begitu, aku serahkan urusan di sini padamu. Aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Pria tua itu mencengkeram lengannya erat-erat. Kau yakin mau datang lagi? Bagaimana kalau kau tidak mau setelah aku bernegosiasi dengan mereka? Ye Feng menahan tawa. Jangan khawatir, aku akan mengirim seseorang besok untuk membantumu membeli. Mereka akan membawa uangnya. Baru kemudian lelaki tua itu merasa lega. Bagus, bagus. Ye Feng dan Chen Xuan kemudian masuk ke dalam BMW Mini, sementara sekelompok orang tua mengikuti di belakang mobil mereka. Hingga mobil itu menjauh, mereka masih bisa melihat mereka berdiri di pintu masuk desa. Orang-orang tua ini ingin membuktikan bahwa mereka bukan orang yang hanya duduk diam dan menunggu kematian. Chen Xuan memandang orang-orang tua itu dari kaca spion dan tak kuasa menahan desahan. Setiap orang akan mengalami hari seperti itu, maka kita harus memanfaatkan masa muda dan kekuatan kita untuk memanjakan diri, agar kita tidak menjadi tidak berdaya di masa tua kita. Terutama kamu. Kamu tidak bisa melepaskannya setiap saat. Aku harus menyelesaikannya sendiri. Chen Xuan mendengarkan dengan sangat serius pada awalnya, tetapi setelah mendengarnya, mengapa kata-katanya berubah? Kamu terlalu berandalan. Bagaimana bisa kamu bicara seperti ini? Dia tak bisa menahan diri untuk memutar bola matanya ke arahnya. Adegan itu benar-benar menggoda. Hati Ye Feng gatal. Perlahan ia menggenggam tangan kecilnya. Saudari Xuan, lihat, ada hutan kecil di sana. Aku tidak mau. Kamu bahkan tidak tahu apa yang ingin kukatakan, dan kamu bilang kamu tidak mau.
Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Pada saat mereka berdua tiba di lokasi yang dikonfirmasi Chen Qiusan, langit sudah sepenuhnya gelap. Namun, restoran bernama Millennium Restaurant ini terang benderang, dan pintu masuknya dipenuhi mobil-mobil mewah. Chen Qiusan sudah menunggu di pintu masuk restoran. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya dengan temperamen yang halus. Saat melihat BMW Mini milik Chen Xuan tertutup lumpur, Chen Qiusan sudah sangat terkejut. Ketika Ye Feng dan Chen Xuan turun dari mobil, matanya hampir keluar. Mereka berdua berlumuran lumpur dan bergegas menghampiri tanpa mengganti pakaian. Kalian berdua pergi kemana? Kenapa kalian bertingkah seperti monyet lumpur? Chen Qiusan menatap mereka seolah-olah dia tidak mengenal mereka. Aku pergi ke pedesaan dan tidak punya waktu untuk berganti pakaian. Ye Feng tersenyum acuh tak acuh. Anak muda penuh energi. Chen Qiusan pun tersenyum dan memperkenalkan pria parubaya itu kepadanya. Ini teman lama saya, kolektor ternama Pangdakian. Ini pemilik Maple Leaf Pavilion yang kuceritakan padamu, Tuan Ye Feng. Kalimat terakhir ditujukan pada pria parubaya. Dia tidak memperkenalkan identitas Ye Feng yang lain, melainkan mengatakan bahwa dia adalah pemilik pavilion Maple Leaf. Bagi orang-orang di lingkaran pengumpul, identitas ini lebih berguna daripada identitas lainnya. Namun, pria parubaya itu melirik Ye Feng dan mengerutkan kening. Pak Chen, kau yakin? Kau bilang dia pemilik pavilion daun maple. Dia pernah mendengar tentang Maple Leaf Pavilion sebelumnya. Itu adalah merek barang antik di Zhonghai, tetapi baru-baru ini memasuki Yangcheng dan sangat populer. Ia mengira pemilik Maple Leaf Pavilion berusia setidaknya 50 atau 60 tahun. Ia tidak menyangka usianya semuda itu. Chen Qiusan tahu apa yang dipikirkannya dan langsung tersenyum. Pak Tua Pang, jangan remehkan dia. Dia sangat ahli dalam barang antik, bahkan banyak penilai merasa rendah diri. Meskipun Pangdakian mendengar apa yang dikatakannya, penghinaan di wajahnya tidak berkurang sama sekali. Ia hanya mengerucutkan bibirnya. Benarkah? Chen Qiusan melihat suasana agak canggung dan buru-buru tertawa. Ayo cepat masuk. Aku sudah memesan kamar pribadi. Ye Feng tidak membantah Pangdakian. Ia mengambil tas kulit berisi lampu hias giok hijau dari mobil dan mengikutinya ke restoran. Restoran itu didekorasi dengan gaya antik, dan wangi hidangan langsung menyerbu hidung mereka begitu mereka masuk. Chen Qiusan memimpin mereka bertiga melewati aula di lantai pertama dan langsung ke lantai 2. Ruang pribadi yang ia pesan sangat besar, lebih dari cukup untuk menampung 20 hingga 30 orang. Saudara Ye, silakan duduk. Begitu Chen Qiusan memasuki ruangan, ia langsung membawa Ye Feng ke kursi utama dan mempersilakannya duduk. Ye Feng tidak menolak, ia duduk di atasnya, sementara Chen Xuan duduk di sisi kirinya. Ekspresi Pangdakian menjadi semakin gelisah saat melihat ini. Di antara mereka bertiga, Ye Feng adalah yang termuda. Dalam hal status, Chen Qiusan adalah manajer umum cabang Sotheby's Yangcheng, dan dia adalah seorang kolektor terkenal di dunia koleksi. Ye Feng hanyalah pemilik sebuah toko barang antik, dan identitas ini mungkin karena ia membeli toko tersebut karena kekayaan keluarganya. Itu hanyalah reputasi palsu. Dilihat dari sudut manapun, bukan gilirannya duduk di kursi utama. Namun, dia malah duduk di atasnya. Dia sama sekali tidak tahu aturannya. Hal ini menyebabkan citra Ye Feng yang sudah buruk di hatinya jatuh ke titik terendah. Jika bukan karena Chen Qiusan, dia pasti sudah pergi. Chen Qiusan tidak peduli. Ia menariknya untuk duduk di sebelah kanan Ye Feng dan meminta pelayan untuk menyajikan hidangan. Dia memesan hidangan khas restoran ini. Setiap hidangannya dibuat dengan sangat apik, dan membuat selera makan orang-orang meningkat. Ye Feng dan Chen Xuan hanya makan 2 gigitan di sore hari, dan setelah perjalanan ke pedesaan di sore hari, mereka benar-benar lapar. Secara relatif, Chen Xuan masih sangat terkendali. Meskipun sangat lapar, dia tidak makan. Ye Feng berbeda. Saat hidangan disajikan, ia tidak bersikap formal seperti yang lain. Ia langsung mengambil sumpit dan mulai makan. Memem, enak sekali. Kenapa kalian tidak makan? Pipinya menggembung, dan dia tak lupa menyapa yang lain. Bang! Pangdakian tak tahan lagi. Ia menggebrak meja dan berdiri. Chen Tua, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Setelah itu, dia berdiri dan berjalan keluar. Bab 1050 apakah Anda ingin mendengar kebenaran atau kebohongan? Chen Qiusan buru-buru menarik Pangdakian kembali. Pang Tua, apa yang kau lakukan? Duduklah. Sambil berbicara, dia menatap ekspresi Ye Feng, takut kalau dia akan membuatnya marah. Namun Ye Feng tidak menyadarinya. Ia sepenuhnya fokus pada makanannya. Ia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Dia menghela napas lega.
Pang Daqian akhirnya didorong kembali ke tempat duduknya, tetapi wajahnya masih dingin. Ia tidak berbicara atau menggerakkan sumpitnya. Chen Qiusan terbatuk canggung dan menuangkan segelas anggur untuk semua orang. Ia kemudian berinisiatif mengambilnya. Saudara Ye baru saja kembali dari kota judi hari ini. Hidangan ini akan kami sambut dengan senang hati. Ye Feng meletakkan sumpitnya dan mengetukkan gelas anggurnya dengan gelasnya, lalu ia mengangkat kepalanya dan meneguk abis anggur di gelasnya. Terima kasih atas keramahan Anda, Saudara Chen. Setelah berkata demikian, dia menundukkan kepalanya dan meneruskan makannya, bahkan tidak memandang Pang Daqian. Pang Daqian semakin kesal dengan pemuda ini. Ia tidak melihat sisi baik apapun dalam diri pemuda itu, tetapi ia sudah menunjukkan banyak kekurangannya. Sebelumnya, Chen Qiusan telah memujinya bak bunga di hadapannya. Ia tidak menyangka bahwa Chen Qiusan adalah orang seperti ini. Chen Qiusan tidak keberatan. Setelah minum, ia meletakkan cangkir kosongnya dan berkata kepada Pang Daqian, "Pang Tua, cepat keluarkan hartamu. Biarkan Saudara Ye membantumu." Pang Daqian langsung mencibir. "Kurasa itu tidak perlu, kan? Sudah banyak ahli yang memverifikasi bahwa itu karya asli Zheng Banxiao. Apalagi masalahnya? Lagi pula, meskipun ada masalah, beberapa orang mungkin tidak dapat melihatnya, kan?" Chen Qiusan mendengar nada sarkastisnya dan langsung merasa tidak senang. "Pang Tua, Saudara Ye adalah tamu kehormatan yang saya undang. Sekalipun Anda sedang mempermalukan saya, bukankah seharusnya Anda bersikap sedikit lebih sopan?" Pang Daqian tercengang. Dia dan Chen Qiusan telah saling kenal selama bertahun-tahun, dan hubungan mereka selalu sangat harmonis. Dan hari ini, Chen Qiusan benar-benar berbicara dingin padanya karena seorang bocah nakal yang tidak punya didikan. Hal ini membuat jantungnya berdebar kencang. "Chen Tua, aku tidak bermaksud begitu." Chen Qiusan mengangkat tangannya untuk menyela. "Karena kamu ingin mempercayakan Sothebis kami untuk membantu melelang lukisan ini, maka kamu harus mendapatkan penilaian dari Saudara Ye. Tanpa penilaiannya, Sothebis tidak akan berani mengambil risiko ini." Kata-katanya bahkan lebih dilebih-lebihkan, dan dia secara langsung mengangkat kepentingan Ye Feng ke tingkat yang tidak bisa diabaikan. Dengan kata lain, tanpa persetujuan Ye Feng, lukisannya tidak akan dilelang. Pang Daqian tidak senang, tetapi dia ingin meminta sesuatu pada seseorang. Dengan berat hati, dia mengeluarkan kotak kayu yang dibawanya. Kotak kayu ini panjangnya sekitar 60 cm, dan diukir dengan ukiran timbul dua naga yang sedang bermain dengan mutiara. Bisa dibilang sangat indah. "Wah, kotak ini bagus sekali," Chen Xuan langsung memuji. Dia tahu bahwa Tuan Pang ini tidak menyukai Ye Feng, jadi dia ingin memperbaiki hubungan di antara mereka berdua. Namun, Pang Daqian tidak menghargai kebaikannya. Ia menjawab dengan dingin, "Apa gunanya kotak itu cantik? Yang penting isinya." Chen Xuan segera menutup mulutnya. Namun gerakan makan Ye Feng terhenti, dan cahaya dingin melintas di matanya. Apakah orang lain berhak memarahi wanitanya? Ketika Pang Daqian mengucapkan kata-kata itu, Chen Qiusan tahu bahwa ia sedang dalam masalah. Ia menatap Ye Feng dengan tatapan meminta maaf. Pang Tua memiliki temperamen yang belak-belakan. "Saudara Ye, tolong jangan merendahkan dirimu seperti dia." Ye Feng menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ia melanjutkan makannya. Chen Qiusan menghela napas lega. Untungnya, Ye Feng tidak langsung marah. Dengan status Saudara Ye saat ini, jika dia marah pada seseorang, maka orang itu kemungkinan besar tidak akan mampu bertahan hidup di Yangcheng. Itu juga salahnya karena tidak memberitahu Pang Daqian tentang identitasnya. Kalau tidak, dia pasti akan menahan diri. Pang Daqian tidak menyadari bahwa dalam waktu singkat saja, dia telah berputar mengelilingi gerbang neraka. Ia membuka kotak kayu itu dan dengan hati-hati mengeluarkan sebuah gulungan. Melihat penampilannya yang waspada, ia tampak seperti seorang kasim yang memegang dekrit kekaisaran. "Saudara Ye, lukisan ini adalah lukisan batu bambu karya Zheng Banxiao yang dibeli Pang Tua lebih dari 5 juta tahun yang lalu. Selama ini, karena ia sedang terburu-buru mencari uang, ia ingin melelangnya di rumah lelang kami." Seperti yang dijelaskan Chen Qiusan, ia dan Pang Daqian membuka lukisan batu bambu. Keduanya sangat berhati-hati, takut akan merusak harta karun tak ternilai ini. Lukisan ini lebarnya sekitar 30 cm dan panjangnya sekitar 1 meter. Terdapat bebatuan gunung dan bambu di atasnya. Meskipun hanya ada beberapa goresan, goresan-goresannya kuno dan artistik. Di kiri atas lukisan itu ada sebuah puisi. Satu bagian demi bagian, ribuan cabang mengumpulkan ribuan daun. "Aku tak akan mekar, nanti aku akan menarik perhatian lebah dan kupu-kupu." Ada juga tulisan di bagian belakang puisi. "Banxiao Zheng Xie," dan di bawahnya terdapat stempel penulis. Selain itu,
Terdapat banyak segel di setiap sudut lukisan, yang semuanya merupakan segel milik para kolektor. Hal ini juga secara tidak langsung membuktikan kredibilitas lukisan ini. Zheng Xie, juga dikenal sebagai Krou Lian, juga dikenal sebagai Ban Xiao, adalah seorang maestro seni lukis dan kaligrafi terkenal pada dinasti Qing. Dalam beberapa tahun terakhir, harga lelang kaligrafi dan lukisan Zheng Ban Xiao telah berulang kali mencapai titik tertinggi, mencapai lebih dari 40 juta. Saudara Ye, lukisan ini telah dinilai oleh semua penilai di balai lelang kami. Semua sepakat bahwa ini adalah karya asli Zheng Ban Xiao. Harga awal untuk sementara ditetapkan sebesar 10 juta. Bisakah kau membantuku melihatnya? Berapa harga lukisan ini? Tanya Chen Qiusan hati-hati. Ia tidak bertanya apakah lukisan itu asli atau palsu, melainkan berapa harganya. Ia jelas sangat yakin dengan lukisan ini. Ye Feng tidak langsung menjawab. Ia terus makan sambil menundukkan kepala. Chen Qiusan tidak terburu-buru. Dia hanya berdiri di sana dan menunggu. Ruangan pribadi itu menjadi sunyi. Pang Daqian bahkan lebih tidak senang saat melihat dia masih berpura-pura. Tepat ketika ia tak kuasa menahan amarahnya, Ye Feng mendongak dan meliriknya, lalu menundukkan kepala untuk makan. Kau mau dengar yang sebenarnya atau yang bohong? Chen Qiusan buru-buru mengangguk. Tentu saja itu benar. Ye Feng mengunyah sambil menjawab dengan santai, itu palsu. Ruangan pribadi itu kembali sunyi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.